masih bersama saya Sri di Ruang Tunggu Lawyer. Dan saat ini masih bersama Mas Ibnu Samsu Hidayat, lawyer di Temis, kantor Temis Indonesia. Dan kali ini saya mau ngobrol tentang ini ya Mas Ibnu, yang kasus terbaru yang dimenangkan lagi oleh Mas Ibnu, yaitu tentang hak asuh anak. Nah, ada kasus perceraian yang langsung digabung dengan kasus ini ya, hak asuh anak gitu ya Mas Ibnu. Iya. Sebagai lawyer, apa upaya yang bisa dilakukan saat anak itu tidak bisa dieksekusi? Maksudnya hak asuh itu seharusnya ke ibu, tapi tidak bisa dilaksanakan itu putusannya. Apa yang biasanya dilakukan oleh kuasa hukumnya dari si ini? Oke. Sebenarnya banyak perkara, misalkan di PN Jakarta Barat itu juga pernah melakukan eksekusi terhadap anak, karena aturannya ya eksekusi anak itu udah ada gitu. Walaupun anak bukan barang, tetapi proses eksekusi itu ada. Ya, kami mengajukan proses eksekusi terhadap anak itu ya karena satu adalah ya semata-mata menghormati peradilan, menghormati putusan peradilan. Kalau misalkan sudah ada putusan dan tidak dihormati juga sama saja kan. Jadi asumsi atau penilaian bahwa anak tidak bisa dieksekusi menurut saya juga nggak benar juga, karena ya dalam hal peraturan perundang-undangan sudah ada gitu proses eksekusi terhadap anak, walaupun anak itu bukan suatu benda gitu. Tanpa eksekusi pun seharusnya diserahkan sukarela, karena disitulah pengujian terhadap penghormatan terakhir terhadap putusan itu. Tapi kan kebanyakan ya Mas Ibnu itu tidak dilaksanakan gitu. Nggak semua menghormati keputusan itu, dan itu apa tuh? Nggak ada nggak sanksi untuk tidak melaksanakan putusan itu? Nggak ada sih, di undang-undang itu juga nggak ada. Jadi undang-undang perkawinan itu masih memberikan satu strip lebih ke seorang laki-laki, dan kemudian perempuan masih di bawah. Contohnya dalam hal ketika talak saja gitu, kalau misalkan si suami nggak datang kan akan kembali lagi menjadi suami istri. Nah, itu kan suatu step yang udah nggak tepat juga. Kalau misalkan nggak ikrar talak, maka akan kembali lagi menjadi pasangan suami istri, padahal udah putus gitu. Nah, itu kan suatu hal yang tidak pas menurut saya di Indonesia, apalagi dalam situasi saat ini yang sangat patriarkis banget. Kedua, ya dalam hal eksekusi seperti ini, kalau misalkan si ayah tidak memberikan sukarela, ya harus eksekusi gitu. Nah, menjadi alasan tersendiri bagi hakim untuk memaknai bahwa ya eksekusi terhadap anak itu bisa dilakukan, dan banyak sebenarnya putusan pengadilan yang bisa dieksekusi atas hak asuh anaknya. Oke Mas Ibnu, artinya nggak ada upaya yang sia-sia gitu ya Mas Ibnu? Menurut saya nggak ada upaya yang sia-sia. Yang sia-sia itu yang tidak berjuang dan tidak memperjuangkan hak asuh anak itu. Oke, itu dia para penonton Ruang Tunggu. Setidaknya ibu-ibu yang saat ini sedang berjuang untuk hak asuh anaknya, yang pernah berhenti berjuang, setidaknya nanti saat itu ya Mas Ibnu, saat anaknya dewasa, dia bisa membuktikan, meskipun dia bisa saja kalah, tapi dia bisa membuktikan bahwa dia telah melakukan perjuangan untuk mendapatkan haknya. Iya benar. Oke, sampai ketemu lagi di Ruang Tunggu Lawyer.